Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dan menjalankan aktivitas di rumah. Pada hari ini Pak Bustomi akan memberikan suatu materi, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, tapi materi kita nggak cukup sampai di situ ya, karena masih ada materi selanjutnya tentang macam-macam bunga. Kenapa sih harus ada macam-macam bunga? Karena alat perkembangbiakan secara generatif itu ada pada tumbuhan berupa bunga. Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Nah, kita tonton video berikut ini. Bunga adalah tempat berlangsungnya perkembangbiakan secara generatif. Alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Berdasarkan dari kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi dua: bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki bagian-bagian yang lengkap. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang struktur bagian bunganya ada yang kurang. Ciri-ciri bunga sempurna. 1. Kelopak bunga. Digunakan sebagai pelindung mahkota bunga sebelum mekar dan berwarna hijau. 2. Mahkota bunga. Merupakan bagian bunga yang berwarna-warni dan indah. 3. Benang sari. Merupakan alat kelamin jantan pada bunga. 4. Putik. Bagian bunga yang berada di tengah dan dikelilingi benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga yang terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. 7. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga. Contoh bunga sempurna: bunga mawar, bunga tulip, bunga sepatu, bunga matahari, dan bunga bougainville. Sedangkan ciri bunga tidak sempurna adalah memiliki satu kelamin, mahkota bunga berwarna gelap, memiliki nektar sedikit. Contoh bunga tidak sempurna: bunga jagung, bunga kelapa, bunga salak, bunga pinus, bunga vanili, dan bunga pepaya. Tahukah kamu apa ya peta pikiran itu? Peta pikiran adalah salah satu cara untuk menyajikan informasi-informasi penting yang kita peroleh, dan bentuknya biasanya sesuai kreativitas kita. Ada yang berbentuk persegi, lingkaran, yang disertai dengan panah-panah penunjuk. Cara membuat peta pikiran, yang pertama tentu kalian harus membaca teksnya dengan seksama dan mencari informasi penting dengan menjawab pertanyaan 5W1H. Ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, lalu catatlah informasi-informasi penting tersebut. Buatlah peta pikiran dengan bentuk bebas sesuai kreativitas kalian, seperti persegi, lingkaran, dan lain-lain. Nah, apa sih itu 5W1H? W yang pertama adalah what, yang berarti apa.
W yang kedua adalah when, yang berarti kapan. W yang ketiga adalah where, yang artinya di mana. W yang keempat adalah who, siapa. W yang kelima adalah why, mengapa. Dan H-nya adalah how, atau bagaimana. Nah, kalian bisa pause bagian ini dan membacanya berulang-ulang ya, agar lebih mengerti. Nah, ini dia contoh peta pikiran. Kotak yang di tengah adalah menjadi inti kita, sehingga di situ bisa ditulis judul dan gagasan pokoknya. Lalu kita buat panah-panah yang mengarahkan ke kotak-kotak lain, yang di situ tertulis informasi-informasi penting yang sudah kita dapatkan dari teks bacaan. Selamat belajar! Oke teman-teman sekalian, mungkin itulah materi kita pada kali ini. Semoga kalian bisa memahami dari isi materi tersebut, dan semoga juga bermanfaat juga buat kalian ya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum bi nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.